Ya. Ya, makanya supaya kita jangan aswaja ini jangan tersinggung disebut bid'ah, kita pun harus paham. Kalau orang salafi misalnya bilang, oh itu bid'ah itu, ya nggak apa-apalah. Yang penting bukan bid'ah haram, gitu aja. Karena kan hukum bid'ah itu tidak semua haram. Makanya ini kita belum rinci ke ibadah mahdoh, karena tapi saya contohkan ini. Wirid Yasin malam Jumat. Kita baca Yasin malam Jumat. Ini contoh ibadah mahdoh furu namanya. Tak dicontohkan Nabi merutinkan baca Yasin malam Jumat. Benar tak dicontohkan Nabi? Nah, kalau gitu bid'ah, ya bid'ah. Karena tak dicontohkan Nabi. Apa hukumnya? Hukumnya menurut aswaja bid'ah sunnah. Tak dicontohkan Nabi tapi dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Kok jadi bid'ah sunnah? Bid'ah sunnah yang pertama, hadis Nabi, siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka di pagi harinya diampuni dosanya. Penyebutan malam hari ini tak disebut malam apa. Maka membacanya bebas, mau malam apa. Kenapa kalian tetapkan malam Jumat? Kalau penetapan itu harus ada dalil khusus. Kata orang aswaja, kami bukan menetapkan sebenarnya, kami memilih. Menetapkan mewajibkan tunda. Kami pilih malam Jumat, karena malam Jumat malam yang paling mulia. Mengerjakan amalan mulia di malam paling mulia, tambah banyak pahalanya. Kan gitu? Maka Ibnu Hajar mengatakan mengkhususkan amalan sunnah boleh, yang wajib tak boleh. Kalau ada alasan syar'i. Jadi kenapa kalian pilih malam Jumat? Karena malam Jumat paling mulia. Dan kami sepakat malam Jumat Yasinan itu dijadikan alat silaturahmi mingguan oleh warga. Alat kumpul, koordinasi. Kalau ada cara, ada yang penting, di situlah dibicarakan. Nah, daripada kami kumpul-kumpul aja nggak baca Quran, kan bagus baca Yasin kami satu huruf kan satu sana. Kok baca Quran, baca ayat Tuhan jadi masuk neraka? Ya karena kalian tidak contoh Nabi. Yang mananya tadi contohnya, yang rutinnya. Nah, katanya pula kan, bukan Qurannya sama, yang rutinnya itu. Nah, kita bilang karena amalan baca Yasin itu waktunya bebas. Nabi kan nggak tetapkan waktunya. Kami bebas dong milih. Kata saja, suka kami lah. Kecuali ditetapkan Nabi harus hari ini, harus hari ini. Ini kan bebas. Ya kami kalau bebas, namanya bebas, suka kita lah milihnya kan. Yang penting waktunya jangan waktu haram. Oh, ini ulama pikirin dia, Pak. Ya waktu haram. Waktu haram itu gimana, Ustaz? Misalnya lagi sujud. Pokoknya lagi sujud nanti sholat kita, sholat sunat kita sujud, baca Yasin kita rame-rame. Lagi sujud. Nggak boleh. Haram. Ya kan? Maka di sini nanti kaedahnya, di ujung ini kaedahnya, Pak, ini saya buat, ini saya rinci. Ini mensarahkan kaedah ulama Syafi'iyah. Saya melihat Izzuddin bin Abdussalam tidak berani atau belum dia rincikan seperti ini. Jadi kita beranikan diri aja supaya jangan berkelahi. Karena ini logis secara ilmu. Ini. Ibadah mahdoh itu dilihat dari bentuk, waktu, jumlah, cara, tempat, niat. Kalau bentuknya haram, haram dia sesat. Kalau waktunya haram, sesat. Salah satu kena haram, sesat dia, Pak. Ini yang paling logis dalam ilmu ushul fikih. Nah, ini buku-buku belum ada yang nulis kayak gini, baru saya sendiri saya lihat. Ini saya rincikan ilmu ushul fikihnya. Bentuk haram itu gimana, Ustaz? Yasin wal Qur'anil Hakim. Bentuk haram itu dirubah ayat Yasinnya, Pak. Nyongsom bapakmu si Hakim. Sesat itu. Kan dirubahnya kan?
Kalau yang kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, sama nggak bacaan kita sama Nabi? Sama, apa masalah? 1 huruf 10 hasanah. Waktunya jangan waktu haram. Kapan itu waktu haram? Tadi waktu sujud, waktu lagi ruku, baca Yasin rame-rame nggak boleh. Itu merusak ibadah madu. Jumlah Yasin. Nah, jumlahnya nggak ada jumlah haram. Mau sekali dibaca boleh, 2 kali boleh. Gak ada masalah. Yasinnya kenapa dibaca 7 kali? Yasin, 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 Yasin. Nabi pun baca Quran sering berulang-ulang. Apa masalah? Gak ada jumlah haram baca Quran. Quran itu ana al-laili, ana an-nahar. Baca siang malam, siang malam, siang malam. Beberapa kali terserah. Yang penting niatnya jangan salah aja. Kenapa kau baca 7 kali? Petunjuk dari kuruku, kaifiatnya begitu. Apa maksudnya? Ya mungkin ada hikmahnya. 7 kali itu misalnya kalau 40 kali karena Nabi angka 40 itu angka yang bagus. Nabi SAW diangkat jadi Nabi umur 40, Nabi Musa 40 hari munajat, macam-macam gitu kan. Allah alam. Tapi nggak ada hitungan haramnya. Jumlah. Caranya tak boleh cara haram. Bagaimana cara haram? Cara haram. Cara haram itu gimana? Baca Yasin dengan cara haram. Dengan cara haram kita rusak tajudnya. Yasin, Quran, hakim. Wah, hakim, sesat. Ya, sin. Sesat itu cara haram, Pak. Jelas, yang haram itu jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jangan yang nggak jelas diharam-haramkan. Orang Salafi kan suka mengharamkan yang nggak jelas. Syubhat dianggapnya haram, salah. Nggak ada ulama yang mengharamkan syubhat. Coba nanti, kalau dia nggak bisa pahami pemahaman kita, itu Ustaz Subhat. Katanya kan, langsung diklaimnya kita Ustaz haram. Dianggapnya syubhat haram, enggak. Syubhat itu kalau dirinci nanti ilmunya ulama, baru bisa ke haram, bisa ke makruh, bisa ke halal. Dia belum tentu, dia masih remang-remang. Ulama ahli yang bisa nanti mengeluarkan hukum syubhat. Nah, jadi cara haram itu ada kan? Dirobah-robah itu caranya. Diputus-putus ayatnya. Haram dia. Ya. Tempat haram. Di mana baca Yasin tempat haram? Di masjid. Oh, di masjid kok haram? Di rumah haram baca Yasin. Masuk neraka. Ya nggak mungkin lah. Nah, yuk kita bahas saja. Di mana? Di WC. Rame-rame baca Yasin di WC. Sesat kan? Jelas sesat kan? Jelas. Al halalu bayyin, al haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Niatnya. Nah, ini niat penting juga. Kenapa kalian baca surah jin? Malam Jumat, kami mau manggil jin, mau minta tolong kami. Jin apa kalian panggil? Di situ ada jin tomang. Buat sesajian kita baca ya. Maka jangan kamu ikuti orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk keburukan, untuk sihir. Ayat Tuhan ini bisa dibuat jadi sihir nanti, Pak. Memelet orang pakai Quran. Niatnya apa? Isi orang pula dipelet, Pak. Kan jahat itu kan. Pakai apa? Pakai surah Yusuf. Surah Yusuf Quran itu. Ya kan? Surah Yusuf Quran. Dibuatnya memelet istri dosa enggak? Dosa, salah niat dia, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan nanti haram itu, bid'ah sesat tuh. Lihat bentuk, waktu, jumlah. Nah, yang jadi masalah Salafi enggak sampai kemari. Coba perhatikan, di tingkat ulama besarnya enggak sampai kemari, Pak, usul fikihnya. Karena mereka kebanyakan ulama hadis, sama lagi ustaz biasanya. Sampai Syekh Utsaimin, sampai Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup itu. Apa dia bilang? Buka bersama bid'ah. Kalau bid'ah berarti haram. Karena sama mereka seluruh bid'ah sesat haram. Buka bersama bid'ah. Apa enggak pening kepala kita, Pak? Buka bersama tuh makan.
Makan mana ada cara haram? Mana pula buka bersama berjihad? Di mana letak haramnya? Karena tidak dicontohkan Nabi. Ya makan itu kan bukan ibadah mahdo. Yang ibadah mahdonya kan puasanya. Tapi bukaannya itu. Nah, itu kan bukaannya makan kan bukan ibadah mahdo. Saya undang Bapak buka bersama. Saya traktir. Dalam hadis apa? Saya dapat pahala memborong pahala. Makan berjamaah apa hukumnya? Sunnah. Mentraktir orang? Sunnah. Jadi sunnah itu dikumpulkan banyak-banyak. Buka bersama. Dapat pahala banyak. Tapi dalam salafi sesat masuk neraka. Akal kita nggak bisa cerna itu, Pak. Hah? Iya. Padahal makan berjemaah itu disunnahkan Nabi. Nah, itu keluar fatwanya. Nah, ini saya buat di sini contohnya. Cuman kadang-kadang kita tidak mau nyebut nyama kalau di tempat luas gitu, karena sebenarnya kita juga menjaga. Jadi kalau kita ngomong gini nanti saya masukkan ke YouTube, sebagian nyerang itu Pak, orang Salafi YouTube itu. Saya pun heran juga kalau tentang sunnah bid'ah ini banyak yang nonton. 1.800, nanti kalau yang biasa-biasa ada yang 80, 40 dikit. Ya, karena itu tadi. Ya. Walaupun berkali-kali kita upload nanti tetap banyak juga yang menonton ya kalau sunnah bid'ah ini. Nah. Jadi gitu Pak ya. Kan lebihan amahamnya Pak. Logis kan? Karena kaidah usul fikih ini dia dirincinya gitu lagi. Saya tidak kita pahaminya. Pokoknya kalau bentuknya haram sesat, waktunya haram sesat, tapi ibadah puru. Tapi kalau ibadah wajib enggak boleh ditambah. Ibadah pokok. Kalau yang puru, yang ulama beda pendapat. Sebagian boleh, sebagian enggak. Makanya tadi kan habis sholat kita. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Buatlah enggak dicontohkan Nabi. Begitu. Tapi ada enggak hadis mengatakan itu zikir sesudah sholat? Ada. Zikir yang Nabi susah. Ada enggak dicontohkan Nabi zikir bersama begitu? Harus rame-rame. Nah, jadi kenapa kau buat rame-rame, kau pimpin? Kan begitu. Nah, kenapa kau pimpin rame-rame? Ya biar hafal masyarakat. Bapak-bapak kan ada yang belum hafal. Kalau ada dontun kan jadi hafal zikir Nabi kan. Kalau zaman Nabi itu kan, ini kondisinya kan kondisi perang. Kalau mereka zikir rame-rame, kadang-kadang kedengaran rame, itu siapa? Satu. Yang kedua, kondisi saat perang itu kan orang bahasanya kan ibadah itu yang wajibnya, yang sunnahnya sendiri-sendiri. Nah, lain kepentingannya. Makanya nanti kalau bahasa usul fikihnya, bolehnya kita buat nanti rekayasa sunnah-sunnah yang puruk cabang apabila ada hajat syar'inya. Apabila ada kebutuhan syar'inya. Maka ulama membolehkan, boleh kita jahirkan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya mereka hafal. Jadi kalau mereka udah hafal semua, gimana Ustaz? Ya terserah saja, mubah. Nah, cuman setiap zikir pasti ada pahalanya. Ya. Nah, gitu dia Pak ya. Jadi enggak betulnya itu bid'ah, tapi belum tentu haram gitu. Gitu aja. Emang ini bedanya nih, kalau dibedah-bedahkan beda. Kita kan karena sudah dianggap kita kena doktrin mereka bahwa bid'ah itu sesat haram. Begitu kita disebut pelaku bid'ah, panas telinga kita kan? Ya kan? Seharusnya, iya memang bid'ah, tapi ini bid'ah sana. Wah. Maka di situ kalau di Facebook itu kan ada pejuang bid'ah hasanah katanya, gitu kan? Dibuatnya pejuang bid'ah hasanah gitu. Nah, kalau Facebook, kalau kita lihat di Facebook itu paling seru, ya. Yang tak baiknya banyak juga, saling caci maki, itu nggak boleh. Maka sebenarnya ini saya tulis dalam rangka untuk kita saling memahami, ya. Kelemahannya begini, kelebihannya gini. Jemaah tabligh pun gitu kan, Pak. Jemaah tabligh itu bagus sekali, tapi kalau nanti dia sudah ekstrim nyerang yang di luar dia, dianggap sunnah itu seperti wajib, kita dia itu jadi nantinya menjadi lari. Karena hukum netralnya begini, fikih.
Nah, cuman kena ghirah melaksanakan sunnah itu kan dah enak kali dia melaksanakan sunnah, ghirahnya kuat, kadang-kadang over gitu Pak. Namanya over itu kan kalau udah ke istilahnya, kalau sudah berlebihan kan jadi nggak baik gitu. Akhirnya nyalahin orang juga nanti gitu. Ah, gitu. Semua yang berlebihan itu jadi nggak baik. Saya kasih contoh. Ini berdasarkan ilham dari guru-guru kita yang mursyid. Meninggallah orang tua, istri dari salah satu mursyid kita. Habis itu istri beliau pingin bercadar. Cadar kan hukumnya sunnah. Kalau salafi bisa wajib nanti. Pingin bercadar dia. Lalu turunlah ilham petunjuk Allah ke guru mursyidnya, suaminya. Ya. Isinya kira-kira begini. Sebenarnya cadar itu bagus. Tetapi jangan gara-gara kau melaksanakan bercadar, nanti engkau tidak mendapat keutamaan amalan lain yang lebih banyak. Pak? Kita ngamalin satu sunnah, tapi kita terhalang mengamalkan banyak sunnah lain. Begitu dia bercadar, nanti murid-murid gak mau dekatin dia lagi. Karena belum siap istilahnya, kondisinya belum siap. Akhirnya dia tertutup dari silaturahmi. Dan ini kejadian di komplek saya tidak sebut nama. Begitu isinya bertajar, udah gak mau bergaul lagi ke masyarakat luas. Sama ibu-ibu, bukan sama bapak-bapak ya, sama ibu-ibu udah gak mau bergaul lagi. Gak mau wiring. Jadi banyak sekali yang terhalang. Coba. Jadi hukum Islam itu kalau bahasa Kordowi dia moderat, di tengah. Maka kita disebut umat wasato, umat pertengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri liberal. Semua yang berlebihan jadi gak baik Pak. Nah, semua yang berlebihan jadi gak baik jadinya. Karena kondisi sana tuh Pak, itu mohon maaf. Kondisi sana, kenapa perempuan-perempuannya suruh bercadar? Ya karena itu kan ada asbabun nuzulnya. Ketika Umar disuruh, udah kasih hijab oleh Rasul istrimu. Karena di sana itu orang-orang Arab tuh ada yang berpenyakit hati, orang-orang munafik yang berpenyakit hatinya. Kalau melihat kakinya aja, lihat wajah cakep udah gemetaran. Makanya ada istilah orang sekarang. Itu kalau nanti istrimu naik taksi jangan kasih sendirian, ikuti. Bisa dilarikannya nanti tuh. Nah, apalagi ceweknya istri itu cakep. Karena mereka makan ayamnya banyak, makan dagingnya banyak kayak kita kan. Kita makan daging kan segini aja rendang. Kan ayam. Jadi teman saya punya teman dari Mesir, bawa istri dari Mesir, nikah di Mesir, bawa Perdana Indra. Cerita lucu ceritanya. Gitu bawa ke Medan, makan istrinya. Nah, dikasih makan ayam, dipotonglah ayam sama orang tuanya. Nah, makannya satu ayam. Nah, terakhir maknya datang, calon istri. Maknya bercanda. Nah, apa kata maknya? Kalau bahasa kita, Cok, siapanya kau bawa itu, Cok? Itulah calon tuh katanya kan. Yang kau bawa itu manusia tuh musang kali. Bercanda, sebenarnya bercanda. Karena beda kan. Kalau bahasa kedokterannya, ya kalau daging banyak kan syahwat kita lebih kuat gitu. Makanya di tarekat itu kita dilarang dulu, waktu suluk dilarang makan yang berdarah. Untuk melemahkan syahwat dia gitu. Syahwat itu. Selama itu saja. Bukan larang haram sebenarnya. Untuk melatih. Karena kita lagi latihan. Istilahnya masuk ke camp latihan. Bukan haram mutlak gitu, tidak begitu. Begitulah dia ya. Ada lagi? Kalau ada satu lagi? Nabi Isa. Saya terbatas ilmu saya tentang Nabi Isa ini. Tak tahu saya riwayatnya. Tak dapat saya. Tak ada penjelasan yang saya dapatkan. Belum dapat saya. Dari apa Nabi Isa diciptakan. Ya, baik dari tafsir Quran. Belum pernah saya baca ada diciptakan apa. Tapi secara ilmu umum, sunnatullah, tentu Nabi Isa itu diciptakan dari sperma ya, sama ovum. Ya. Dari mana sperma itu? Itulah kekuasaan Allah. Sebenarnya kenapa Allah menciptakan Nabi Isa? Supaya tanda-tanda kekuasaan Allah itu lengkap.
Ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu Allah ciptakan, Nabi Adam. Ada yang nggak ada ibunya, nggak ada maknya, Hawa. Ayahnya ada Adam, dari tulang rusuk, Hawa. Ada yang nggak ada ayahnya, maknya aja ada. Nah, ini paling banyak kejadian sekarang kan. Nggak ada ayahnya, maknya ada. Inilah Siti Maryam. Lengkap kan contohnya? Lengkap kan? Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ibu, tanpa ayah. Lengkap. Itu untuk menyempurnakan kekuasaan Allah. Dikasih. Karena Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Kalau Hawa disebut dari tulang rusuk, tapi kalau Nabi Isa di ayat tidak disebut dari apa diciptakan. Ya. Nah, hanya disebut ditiupkan ruh juga kan, maka disebut gelar Nabi Isa itu Ruhullah. Karena dia nggak ada ayahnya. Langsung ruh. Ya. Kalau di dalam ilmu kimianya, ilmu apanya kira-kira gini. Energi itu kalau dalam apa kan nggak bisa hancur. Dia energi itu bisa berubah. Bisa berubah jadi panas, jadi dingin. Nanti bisa berubah jadi benda padat. Bisa berubah jadi benda cair. Kan gitu kan? Nah, itu energi itu. Tergantung minta Allah. Kun katanya berubah dia jadi benda cair. Nah, baru itulah yang menjelma menjadi. Ya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ada satu lagi? Cukup lah ya, oh, udah jam 7. Oh, ada? Ya. Waalaikumsalam. Kalau pada umumnya setelah disolatkan itu